Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam minggu keempat kami boleh menikmati anugerah kasih sayang Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah memberkati kami, Engkau yang sudah menopang kami, Engkau yang sudah menolong setiap kami. Seberapa kami yang hadir biar tidak mengurangi sukacita kami. Dan biarlah kebenaran firman membawa kami untuk terus mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk diberkati, mari bersama saya katakan amin. Silahkan duduk. Ya. Tidak mengurangi sukacita kita seberapa kita yang hadir pada pagi hari ini kita tetap mengucap syukur. Amin ya. Ya. Pagi ini kita bersyukur ya, tadi pagi memang hujan begitu deras dan saya hanya memohon berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong sehingga tidak turun hujan. Nah, torda ya, dan puji Tuhan akhirnya hujan tidak turun lagi dan kita bisa beribadah bersama. Ya, yang siap untuk beribadah ayo sama-sama saya katakan amin. Ya, baik. Mari minggu ini kita mulai memasuki tema baru sesuai dengan yang diberikan dari pusat. Yaitu go and make disciple. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Dan untuk minggu ini saya secara khusus menyampaikan dimuridkan untuk memuridkan. To disciple and be disciple. To disciple, dimuridkan and be disciple. Dan menjadi atau untuk dimuridkan. Ayo kita buka Efesus pasal 4 ayat 13-15. Mohon maaf hari ini saya tidak mempersiapkan seperti biasanya. Karena printer saya masih trouble ya, hari Senin baru bisa diperbaiki. Ya, 13-14 ya Den ya, 13-15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Terakhir 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Untuk memulai mendahului dari apa yang akan saya sampaikan, mari kita buka, tolong Denny, Matius 7 ayat 21. Dan saya mau kita baca dengan keras. Matius 7 ayat 21. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pagi ini dan mungkin dalam waktu beberapa bulan ke depan kita akan banyak bicara soal pemuritan. Dan kalau kita menyadari, mencermati dengan baik, maka kita tahu dalam masa sekarang ini sebenarnya keselamatan dan pemuritan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Keselamatan memang tidak sama dengan pemuritan.
Tetapi dikatakan keselamatan dan pemuritan itu seperti anak kembar. Nggak bisa dipisahkan. Seperti dua sisi mata uang. Dan ada yang ekstrim mengatakan hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Sayangnya keselamatan dan pemuritan, secara khusus pemuritan sekarang ini sedang dipisahkan. Ada di dalam beberapa kelompok, ada di dalam beberapa orang percaya mulai memisahkan antara keselamatan sendiri dan pemuritan itu sendiri. Padahal nanti kita belajar, pemuritan adalah kelanjutan dari yang namanya keselamatan. Kemudian kita juga melihat, jadi kita lihat keselamatan itu adalah sesuatu yang harus segera dilakukan. Setiap orang harus percaya. Sebagaimana firman Tuhan yang saya katakan, landasan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah lahir baru. Adalah mengenal Tuhan. Dan semua orang tahu, jangan sampai menunda, harus lahir baru. Tetapi yang kita lihat untuk pemuritan itu dianggap sebagai sesuatu yang opsional. Sesuatu yang bukan keharusan. Sehingga beberapa orang percaya sebagian besar menunda untuk dimuridkan. Menunda untuk dibina. Menunda untuk dibimbing. Sampai waktu yang tidak dibatasi. Dan tidak pernah atau kadang tidak pernah mau menerimanya sama sekali. Atau tidak menganggap sesuatu yang penting. Toh hal itu bisa kita lihat di YouTube. Toh kita bisa baca di dalam buku. Toh bisa dalam kehidupan keseharian. Sementara Efesus pasal 4 dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-32. Ini membicarakan soal kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda. Bahkan dengan jelas ayat 11 mengatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul, baik nabi, baik pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dan lebih lanjut dikatakan, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Lewat ini kita diajar bahwa ketika kita mengambil contoh Tuhan Yesus, kita juga mengambil contoh ketaatannya. Kita juga mengambil contoh kerendahan hatinya. Sebagai Mesias, dia memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dengan kerendahan hati, dia menerima akan hal itu. Padahal Yohanes Pembaptis adalah seorang yang membuka jalan. Bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan, aku tidak layak untuk melakukan ini kepadamu. Dan Yesus katakan, perbuatlah itu supaya semua digenapi. Tapi kenyataannya untuk kita pada masa sekarang ini, kita melakukan hal itu. Kita menganggap hal yang sudah biasa. Dan kita tidak memerlukan apa yang dituliskan dari ayat 11-12. Sebagai orang-orang yang ditempatkan untuk memperlengkapi setiap orang yang sudah mengenal Tuhan. Kemudian akhirnya kita melihat bahwa bukan hal yang aneh ya. Kalau kita mendengar ada sebagian orang yang sudah dalam Tuhan, percaya, dibaptis, beranggapan bahwa ketaatan dan pemuritan tidak ada kaitannya secara langsung. Bahkan juga dengan keselamatan enggak ada. Jadi hanya menerima Tuhan Yesus cukup sudah terima yang namanya keselamatan.
Padahal keselamatan harus dikerjakan. Melalui bimbingan, melalui pembinaan, melalui pengajaran. Dan disitulah sekolah kehidupan kita dimulai untuk menerima segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan. Dan akhirnya gak heran kalau sebagian orang ada yang sudah melayani aktif, ada yang sudah dibaptis, tetapi pada dasarnya tidak memahami ketuhanan Yesus secara lengkap dan utuh. Nggak memahami yang namanya kebenaran. Nggak mengerti apa itu Tuhan mati bagi saya. Nggak mengerti bagaimana hidup harus bagaimana di dalam Tuhan. Bagaimana yang dikatakan oleh Paulus. Bahwa dia memahami siapa yang disalib. Apa tujuan salib? Apa makna salib? Bukan hanya menjalani secara rutinitas. Tetapi dia hidup di dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran. Sehingga gak heran ada banyak orang yang mungkin sudah lama melayani, yang mungkin sudah lama mengenal Tuhan, tetapi satu waktu dia akan meninggalkan imannya. Satu waktu dia akan melepaskan kepercayaannya dengan mudah. Oleh karena sesuatu. Karena apa? Karena tidak berakar. Tidak ada di dalam pembinaan, pengajaran maupun bimbingan. Lalu akhirnya di dalam kehidupan saat ini, zaman modern ini, akhirnya bimbingan, pembinaan, dan juga pemuritan digantikan oleh beberapa hal. Yang pertama dikatakan oleh pietisme. Pietisme ini adalah sesuatu perasaan cinta yang menyenangkan. Kasih yang menyenangkan kepada pribadi Tuhan Yesus. Yang dihargai hanya perasaannya itu saja. Sekalipun tidak berkaitan dengan dia memikul salib atau melakukan perintah Tuhan. Kamu agamanya apa? Kristen. Oh, saya cinta sekali sama Tuhan. Sampai mati saya ini Kristen. Saya cinta Tuhan Yesus. Tapi hanya sampai itu toh. Jadi sementara Yohanes 14, ayo kita lihat. Yohanes 14 ayat 21 kita baca dengan keras. Digantikan dengan perasaan ya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukan apa? Dan barang siapa mengasihi aku, ia dan aku pun akan menyatakan diriku kepadanya. 22. Oke, 23. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti dan Bapakku dan kami bersama-sama dengan dia. Orang yang mengasihi Tuhan di sini dikatakan akan apa? Menuruti firman-Nya. Akan tinggal bersama dengan dia. Akan dengar semua apa yang diminta oleh Tuhan. Sementara seseorang yang menggantikan pembinaan, pengajaran, pemuritan, dan juga pertumbuhan dengan pietisme yang hanya menyenangkan perasaan. Saya mengasihi Yesus, saya cinta Yesus, saya sekeluarga ini dilahirkan Kristen. Kami dari dulu adalah orang Kristen, tetapi tidak mentaati Tuhan, tidak menuruti firman-Nya, tidak melakukan apa yang diminta Tuhan. Maka di situ dia hanya mengandalkan perasaan. Karena kalau kita bilang kita cinta, kita mengasihi, harus ada di dalam kehendak Tuhan.
Ada sebagaimana dia hidup kita harus mengikuti. Tapi kenyataannya ada orang-orang yang gak mau. Kemudian yang kedua, mereka menggantikan pemuritan dengan literalisme. Ini terjadi ketika Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi memberikan persepuluhan. Adas manis, kayu manis, pokoknya segala sesuatu yang berharga. Tetapi dikatakan Tuhan, kamu mengikuti kehidupan keagamaanmu dengan ketat. Tetapi keadilan, kasih, kemurahan, kebaikan, kamu tidak melakukannya. Dalam arti dia kenal Tuhan. Dia memberi persepuluhan. Dia beribadah. Dia mungkin pelayanan. Tetapi kasih kepada sesama. Keadilan. Membeda-bedakan. Tidak bisa mengampuni. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Digantikan dengan literalisme. Bahkan lebih jelas, literalisme di antara kita itu banyak sekali. Kita mengikuti yang namanya baptisan. Kita dibaptis air, diselam. Tapi kita nggak memahami apa yang dituliskan yang ada di dalam Roma pasal 6. Mati dan bangkit bersama dengan Tuhan. Walaupun mungkin pada waktu konseling untuk baptisan itu dijelaskan. Tetapi pada dasarnya ada penolakan. Ketidakadaan komitmen ini yang membuat akhirnya menjadi sia-sia. Enggak paham untuk apa Yesus mati. Untuk apa dia bangkit. Bagaimana saya mati dari dosa saya dan kemudian saya bangkit. Yang penting saya dibaptis titik bisa nikah. Itu yang terjadi. Kemudian yang terakhir digantikan dengan apa lagi? Aktivitas rohani yang sangat tinggi. Sibuk dari Senin ke Senin. Melayani, bekerja untuk Tuhan. Saat ini bahwa antara melayani dengan pekerjaan bagi Tuhan tipis. Bedanya tipis. Yang tahu hanya hati kita. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Di sini kita menganggap kalau orang yang sudah melayani itu adalah kesalehan tertinggi. Itu adalah pelayanan yang luar biasa. Tuhan Yesus dijadikan proyek. Saya toh sudah melayani. Saya toh sudah ibadah. Dan mohon maaf, saya tidak menyinggung siapapun. Kadang-kadang kita beribadah karena kita ada tugas. Tugas sebagai apa saja, maka kita datang. Gak ada tugas, kita gak usah datang. Itu namanya Tuhan Yesus dijadikan proyek. Dan kita melihat, disinilah kita melihat bahwa Tuhan Yesus dipromosikan untuk alasan melayani daripada Tuhan Yesus yang harus ditaati. Saya minta maaf, hari ini khotbah saya memang keras. Tapi tujuannya satu, untuk menyadarkan kita. Antara pekerjaan dengan pelayanan dalam gereja, hanya kita yang bisa membedakan. Pelayanan adalah sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Pekerjaan untuk Tuhan, silahkan kita sendiri yang mengartikan dengan bahasa kita masing-masing. Saya tidak bisa menjudge setiap orang, tapi kita mau belajar, harus hati-hati. Dan akhirnya kita melihat di dalam Alkitab terbagi dua jenis murid. Dikatakan bahwa setiap orang yang percaya mengenal terima Tuhan Yesus adalah menjadi murid Tuhan.
Tetapi kenyataannya dengan menggantikan segala sesuatu yang kita lakukan, maka akan timbul dua jenis murid. Saya biasa mengatakan murid dan pengikut. Kalau murid adalah benar-benar dia belajar, memahami, mengenal, ikut di dalam setiap apapun yang Tuhan mau. Tetapi yang namanya pengikut, dia hanya ikut-ikutan. Di sana ada rame, di sana ada KKR, di sana ada apa, ya. Tetapi yang khusus di sini, saya mau katakan, ada dua jenis murid. Murid sejati dan murid yang palsu. Saya melihat, kita melihat sama-sama, ada beberapa murid yang palsu kalau memang kita tidak mau masuk di dalam pembinaan atau memahami kebenaran yang seutuhnya. Hati-hati, tadi kita baca ayat yang ke-13 dikatakan, maaf 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Di sini akan terlihat, apakah kita murid sejati atau murid yang palsu. Dan kita mau belajar sama-sama. Ada beberapa ciri murid yang palsu. Yang pertama adalah murid yang hanya terpikat dengan kepribadian. Dalam arti kita ini harus membedakan mana subjek, mana objek. Sekarang ini yang terjadi bahwa kadang pemberita dan yang diberitakan lebih besar dari yang memberitakan. Pengkhotbah lebih terkenal daripada Yesus yang diajarkan. Dan akhirnya mengidolakan yang namanya manusia. Enggak salah sih, enggak apa-apa. Selama memang kita mengambil hal yang baik dari dalamnya. Kita tertarik karena pribadi manusia. Tetapi yang diminta oleh Tuhan adalah kita harus tertarik kepada pribadi Yesus. Kali Yesus, selamanya Yesus. Jadi kalau kita bicara soal itu, mau gereja gonjang-ganjing, mau masalah ada di dalam gereja, mau kita diterima atau tidak diterima, mau ada masalah atau tidak masalah, kita tetap tidak diombang-ambingkan. Katakan amin. Kita tetap berdiri. Karena kita hanya melihat pribadi siapa? Tuhan Yesus. Bukan manusia. Gak mau lagi lah saya ke gereja. Ada titik, gak mau. Masalahnya sama titik, Tuhan yang dikorbankan. Ini namanya murid yang terpikat dengan kepribadian. Kemudian yang kedua, murid palsu. Yang kedua adalah murid yang setengah-setengah. Kadang-kadang Senin ya, Bu Sofina suka ngomong. Kadang-kadang Senin, kadang-kadang Kemis ya. Bisa datang rajinnya luar biasa dalam waktu berapa 1-2 bulan. Setelah itu hilang. Kalau almarhum Pak Rantosari bilang itu murid kapal selam. Timbul, tenggelam, timbul, tenggelam ya. Enggak seperti itu. Di tengah ombak dan arus pencobaan harus tetap berdiri. Mau goyang, mau nggak goyang, tetap teguh. Kemudian juga di sini dikatakan murid-murid yang berjangka pendek, yaitu kapal selam tadi ya. Dalam arti berjangka pendek itu, ya dia ya misalnya
lagi? Bisa nambah? Apa Pak? Tahun baru. Wah, terima kasih Pak. Ya kan? Ya pokoknya hal-hal tertentu. Tapi yang ngeri jangan sampai adalah murid yang setengah-setengah hanya 3 kali datang. Yang pertama pada waktu dia diserahkan sebagai anak. Yang kedua pada waktu Paskah atau Natal. Dan yang ketiga bisa nebak? Ada di dalam peti mati. Dibawa ke sini. Ya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus menjadi murid yang terus menghadapi segala situasi, badai, masalah, pencobaan. Kita ajak. Gak peduli. Saya bersyukur dengan hamba-hamba Tuhan yang setia di tempat ini. Luar biasa. 26 tahun menghadapi gelombang masalah, pergumulan, perpecahan. Tapi mereka tetap berdiri. Mereka tetap setia. Bukan kepada gembala, bukan kepada hamba Tuhan. Tapi mereka setia kepada siapa? Tuhan. Dan ini sungguh teruji. Dan akhirnya kalau tadi ada yang dikatakan bahwa murid yang palsu. Sekarang ayo kita lihat. Kita murid yang sejati. Ayo sama-sama pegang dada. Saya murid sejati. Kita belajar dari Efesus pasal 4. Ya. Dikatakan di sini, Yesus adalah patokan dari semua kedewasaan rohani. Dia mau supaya setiap kita karakternya semakin bertumbuh. Karakternya menuju kepada serupa dengan Dia. Kristus harus diberitakan di semua tempat, di semua apapun, sehingga setiap orang percaya boleh bertumbuh melalui pemberitaan ataupun pemuritan. Berbicara kedewasaan itu berbicara tentang karakter, cara berpikir, berperilaku dan sikap hati dalam merespon setiap apapun yang dialami atau yang dihadapi. Entah itu yang baik, entah itu yang tidak baik. Dia dilihat kedewasaannya dari cara dia merespon. Ada orang udah tua ya, tapi ketika punya masalah, udah bingungnya kayak orang apa. Ini salah, baik ini Pak gini, diam, saya lagi ada, ya. Itu kelihatan orang seperti itu nggak dewasa. Lalu ada masalah, langsung nyalahkan, langsung nyari kesalahan, langsung ngegali ini itu. Bukannya diem. Melihat apa? Bagaimana Tuhan mau berbicara. Dan kalau untuk menebak usia seseorang itu gampang. Kita tinggal lihat dari fisiknya masih muda atau enggak, udah berjenggot atau enggak. Kita tahu ini udah tua, ini udah masih remaja dan sebagainya. Tapi untuk kedewasaan rohani memang agak sulit untuk dilihat. Kita harus punya waktu untuk mengenal dia lebih lama sehingga kita tahu apa dan bagaimana orang ini sesungguhnya. Saya punya pengalaman dulu sebelum saya bergabung di gereja. Saya melayani di sebuah yayasan dan sekolah teologi. Kebetulan saya adalah salah satu staf di yayasan. Sehingga saya membawahi ratusan ya. Baik staf dari medis, dari pengajar, dari administrasi, bahkan mahasiswa yang berjumlah ratusan dari berbagai daerah. Dan ada seorang, saya katakan aja seorang anak putri yang begitu manis. Sopan, tutur katanya, kerjanya selalu tepat, melayani pasien begitu bagus. Pokoknya tutur katanya manis dan sebagainya. Hingga satu waktu saya digedor mau pakai mobil kantor. Memang harus melalui saya.
untuk bawa mbak ini, suster ini menuju ke Surabaya. Karena ternyata orang tuanya meninggal dunia. Mamanya di kampung, di luar pulau. Dan hal yang memiriskan hati saya. Waktu saya lihat dia menangis, menjerit, nggak terima kalau ibunya meninggal. Dia katakan, saya sudah melayani. Tiap hari saya berdoa, tiap hari saya ibadah, saya sudah melayani. Kenapa ibu saya dipanggil? Kenapa Tuhan sejahat itu? Kenapa Tuhan gak ngerti? Saya masih butuh ibu saya. Dan sampai akhirnya pulang dan tidak pernah kembali ke tempat kami lagi. Karena apa? Kecewa, marah, gak terima. Lewat kejadian itu saya baru melihat. Lah selama ini begitu manis. Lah selama ini menyembah luar biasa. Lah selama ini mengajar sekolah minggu. Lah selama ini begitu baiknya. Kenapa ketika ada persoalan memang siapa yang gak sakit hati? Saya melihat keluarga Bapak Ibu Sartono ketika dipanggil anaknya yang terkasih. Mereka mengalami yang namanya ditinggalkan. Bahkan tadi ibu cerita, masih nangis sampai hari ini. Nggak pergi ngelihat tempatnya yang terakhir, rasanya ada yang kurang. Tapi itu adalah, ibu ini katakan, ya bagaimana Bu, saya belajar. Tapi apakah setelah itu ibu bapak meninggalkan ibadah, meninggalkan segalanya, semua tetap dilakukan. Tapi menunjukkan ya saya manusia, ya itu alami. Saya kemarin bicara dengan Pak Remo. Saya bilang, saya merenungkan tentang Petrus. Pada waktu Tuhan Yesus mau diserahkan. Petrus bilang, Tuhan kamu tidak akan binasa. Aku akan ikut mati bersama dengan kamu. Lalu Tuhan Yesus katakan, Petrus sebelum ayam berkokok 3 kali kamu menyangkal aku. Dan yang luar biasa, kata kamu di situ tuh ada 2. Kamu yang pertama ini menunjukkan kepada semua murid yang ada. Hei kalian semua, kalian akan terus digoda oleh iblis yang akan menjatuhkan kalian. Membuat iman kalian runtuh. Kemudian selanjutnya, dan kamu Petrus, aku sudah berdoa untuk kamu. Supaya ketika kamu sudah sadar, kamu harus menguatkan saudara-saudara kamu yang lain. Artinya apa? Tuhan Yesus enggak bicara soal kejatuhan dosa kita. Tuhan Yesus tidak, apakah dia tahu Petrus akan jatuh dalam dosa? Dia tahu. Tetapi Tuhan mengatakan kalau kamu sudah menyadari, berbalik, kamu harus menjadi berkat bagi saudara kamu. Dalam arti apa? Tuhan mau mengatakan, hei kalian semua satu waktu akan jatuh ke dalam dosa. Satu waktu akan bermasalah. Tapi yang jadi masalah, setelah kamu jatuh ke dalam dosa, apa selanjutnya yang kamu lakukan? Apakah akan tinggal diam, merenung, menangis, iman gagal, atau bangkit kembali dan percaya pertolongan Tuhan itu senantiasa ada. Amin. Gak pernah ada yang fatal di dalam Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Selalu diberikan. Asal masalahnya kita kembali kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Dan disinilah kita belajar bersama. Kehilangan memang menyakitkan. Tapi kita sebagai orang Kristen kita percaya ada kedaulatan Tuhan. Ada rencana Tuhan. Justru kita yang sudah percaya kita tahu satu waktu ketika kita kembali ke surga, kita akan bertemu kembali dengan Mas Ari, dengan Pak Kris, ya kan? Mereka sudah ada duluan di surga. Dan ini menjadi pengharapan yang besar. Bukan justru
kita tidak memahami akan hal itu. Disinilah kita belajar bahwa kedewasaan rohani itu harus dialami oleh semua orang. Orang percaya yang sehat harus mengalami pertumbuhan yang sehat pula. Dan pertumbuhan harus dimulai dari ketika dia menerima Tuhan Yesus. Dia harus mau dibina. Dia harus mau masuk dalam pengajaran. Dia harus mau ada di dalam setiap apapun yang dilakukan. Dan di sini dikatakan bahwa orang percaya dituliskan oleh Paulus bahwa yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka yang keluar yang beraksi segala sesuatunya adalah kebenaran yang memenuhi akal budinya. Amin. Amin. Enggak ada yang fatal. Enggak ada yang gagal harusnya. Enggak ada. Lalu apa yang harus kita alami supaya kita menjadi murid Kristus? Yang pertama, ayat yang ke-13. Di sini dituliskan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan daripada Kristus. Orang yang sungguh-sungguh berkeputusan ingin terus bertumbuh di dalam Tuhan, maka kelak dia akan menjadi murid yang sejati. Salah satu ciri anak-anak adalah ingin cepat gede atau meniru orang dewasa. Saya lihat di sini ada banyak yang punya anak perempuan ya. Pasti waktu kecil anak-anak itu bertingkah seperti ibunya. Mulai pakai sepatu ibunya yang kegedean, ngambil tas ibunya yang kegedean, mulai minta dibedakin sama dengan ibunya, ya kayak anaknya Mas Adi mungkin ya, minta mulai pakai lipstik walaupun jangan nak nanti tapi tetap mau merah-merah dikit. Karena dia merasa dia ingin merasakan seperti orang dewasa. Kemudian mulai dengan segala sesuatu yang ada dalam dirinya, belajar namanya nyapu, belajar ikut nyuci piring, walaupun itu malah merepotkan. Tapi ini menunjukkan anak kecil ingin cepat menjadi besar. Begitu juga yang laki-laki, dia akan meniru bapaknya, omnya, kakaknya, atau orang terdekat dengan dia. Cuman sekarang kita harus hati-hati. Pergaulan yang tidak benar akan membawa anak-anak kita juga menjadi tidak benar. Kita harus menjauhkan dari hal-hal yang negatif. Karena anak belajar dari usia dini. Ya. Dan disinilah kita belajar bahwa ditegaskan oleh Paulus. Salah satu ciri kedewasaan Kristen yang sehat adalah orang ini gak pernah lelah mau bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih dewasa. Dan bahkan ingin menjadi seperti Kristus. Dia gak mau hanya ada di satu fase. Dia mau ada di fase-fase selanjutnya. Kalau kita stop di dalam satu fase pertumbuhan, maka itu adalah gagal sebenarnya. Karena kita gak mau bertumbuh lagi. Pertumbuhan itu akan terus ada di dalam diri kita sampai kita menutup mata. Karena belajar di dalam Tuhan, menjadi murid Tuhan, itu terus dilakukan prosesnya sampai kita menutup. Kita belajar fase-fase kehidupan dari tokoh-tokoh Alkitab. Musa, dari bayi yang dibuang di dalam keranjang karena masalah politik, agama, kemudian diangkat menjadi putri dari saudaranya Fir'aun menjadi pangeran. Kemudian dia menjadi DPO karena membunuh orang Mesir. Kemudian dia lari ke tanah
akhirnya ketemu dengan Yitro, mertuanya, dan menjadi gembala. Dan akhirnya fase berikutnya menjadi seorang pembebas. Dan ketika menjadi seorang pembebas, fase-fasenya juga enggak mudah. Menghadapi ketakutan, menghadapi teror, menghadapi masalah. Tetapi kemudian dia menjadi pemimpin yang luar biasa setelah melewati 80 tahun bersama dengan Tuhan. Kemudian siapa yang enggak kenal yang namanya Musa. Dari anak manja, dijual, menjadi budak, menjadi narapidana. Kemudian setelah itu baru diangkat. Yusuf, maaf, terlalu semangat ya. Lalu diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ada fase-fase yang dilalui. Ada waktu-waktu yang dilalui oleh kita. Saya nggak tahu, misalnya ada fase di mana Ibu Yani sama Pak Mimi. Beda fasenya dengan Pak Chandra. Beda fasenya dengan Ko Jojo. Tetapi setiap kita harus melewati fase yang ada sehingga kita menjadi murid yang sungguh-sungguh hidup, berkenan dan menyerupai Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya katakan, keselamatan itu gak bisa dipisahkan dari yang namanya pemuritan. Kalau hanya nerima keselamatan tok cukup, gak mau maju lagi, gak mau dibina, kita ini akan jadi anak-anak dalam arti childish ya. Kita gak pernah dewasa. Makanya banyak ya orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah pelayanan. Tapi sikapnya, karakternya gak berubah. Terus aja berputar sama diri. Lalu kemudian ada juga yang mau bertumbuh. Lalu setelah itu merasa enough, cukup. Saya sudah banyak tahu. Saya sudah memahami semua. Dan stop. Mulai membatasi. Entah membatasi pelayanan, entah membatasi pertemuan dengan berbagai alasan. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Lebih mementingkan segala sesuatu di luar yang mengutamakan Tuhan. Dan saya mau katakan itu adalah kemunduran sebenarnya. Walaupun kelihatannya gak mundur. Tapi kekristenan itu bicara relasi. Relasi dengan Allah, relasi dengan sesama. Kalau kita menarik diri, kita udahlah Bu Emi saya gak usah ikut-ikutan supaya gak harus konfront sama orang lain. Gak harus bermasalah, saya gak mau ikut-ikutan, lebih baik di rumah. Itu berarti kita sudah seperti orang yang askese. Gak perlu ketemu orang, gak perlu berrelasi dengan yang lain supaya tidak melakukan dosa. Sementara dikatakan manusia adalah makhluk yang namanya sosial. Manusia menajamkan manusia atau manusia menajamkan sesamanya. Lewat kekerasan hati seseorang kita diajar untuk bersabar. Lewat apa yang dialami masalah dengan sesama membawa kita semakin bisa mengampuni. Bagaimana kalau kita tidak mau bersosialisasi? Nggak akan ada interaksi. Nggak akan ada yang namanya digosok satu dengan yang lain. Dan inilah yang terjadi kalau orang yang memiliki keinginan terus bertumbuh, haus dan lapar. Maka akan terus dipenuhi oleh Tuhan. Sampai mencapai dikatakan pengenalan yang benar. Lalu ada yang bilang, Bu Emi, pemuritan kayak kita gimana sih modelnya? Ya memang saya mau katakan, saya memakai pemuritan bukan ada satu kelas khusus duduk semua kemudian dimuridkan. Enggak. Dengan keberadaan, ketersediaan yang minim,
saya mencoba memberikan nilai-nilai pemuritan di dalam setiap pertemuan mesbah keluarga. Dari situlah kami membimbing, kami mengarahkan, kami berbicara, kami makan bersama, kami sharing bersama, dan disitulah belajar mengungkapkan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Dan lewat situ saya mulai paham siapa yang akhirnya bisa semakin ini, siapa yang begini, itu akan terlihat. Karena itu dilakukan, karena memang kita keterbatasan secara tenaga. Enggak ada full timer di dalam gereja kita. Saya mencoba walaupun masih banyak kekurangan. Melalui hari Kamis, melalui hari Jumat, melalui hari Sabtu. Walaupun terus saya lihat jumlahnya stagnan. Enggak ada perubahan. Padahal jam 6 itu enggak sampai 1 jam. Kadang hanya 30 menit. Kadang 40 ya Oma ya. 40 menit. Tapi di situ kita saling menguatkan. Kita berdoa. Tapi begitu banyak ya alasan yang kita kasih. Saya paham. Saya ngerti. Tapi ayo saya bandingkan begini. Mohon maaf. Saya tidak menyinggung siapapun. Semua pernah kan? Naik pesawat semua pernah kan? Saya tanya Bu Yani lah. Jeng Yani, saya panggilnya Jeng Yani. Berapa kali ke Jakarta kan? Pesawat jam berapa berangkat? Jam berapa? Misalnya pernah naik yang pesawat jam 10 pagi? Pernah. Ibu Yani dari rumah berangkat jam berapa? Iya jam 10 berarti ibu sudah harus di bandara jam berapa? 1 jam udah ada. 1 jam sudah ada di Samsudin Nur. Tapi sebelumnya ibu bangun bisa jam berapa? Nyiapin makan anak-anak dan sebagainya. Bisa jam 4 ibu bangun? Bisa. Kalau kita punya keinginan. Kalau kita punya komitmen, kita bisa melakukan. Untuk ke bandara aja kita bisa 2 jam sebelumnya. Bahkan saya ekstrim, 2 jam, 3 jam bila perlu saya sudah ada di bandara. Supaya enggak ketinggalan. Lalu untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Bu saya enggak bisa karena A, B, C, karena ada kegiatan ini, karena anak begini, karena harus begini. Saya sebetulnya mau bilang, hei kamu bisa siapkan 3 jam sebelumnya. Kamu bisa siapkan berapa jam sebelumnya. Bangun lebih awal, siapkan lebih awal, datang kepada Tuhan. Bukan bicara soal, oh ya saya sudah beribadah, saya sudah berdoa. Betul, tetapi dikatakan jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Di mana kita di situ ada ikatan satu dengan yang lain. Di mana kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Di mana di situ ada kerendahan hati. Di mana di situ ada saling menghargai, menghormati. Kalau ngikutin keinginan saya tuh mungkin bisa jadi orang yang darah tinggi. Dan memang kesalahan saya akhirnya meledak. Mengakibatkan satu masalah. Tapi di sini ya kita belajar bahwa ketika kita mau bertumbuh terus, maka harus ada yang dikorbankan. Maka harus ada yang diserahkan. Maka harus ada yang diberikan. Sementara saya nggak bisa kuliah, saya nggak bisa banyak tugas, saya nggak bisa ini. Tapi doanya, Tuhan berkati masa depan saya. Tuhan berkati ujian saya. Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berikan kelancaran. Kita tidak fair kepada Tuhan. Kita minta dia memberkati yang terbaik 100%. Sementara kita hanya memberi berapa? 10, 20, 30. Jahat di mata Tuhan.
Saya mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Om Awit tadi dalam doanya, waktu sekarang adalah waktu yang jahat. Jangan main-main. Setiap kita akan kembali mempertanggungjawabkan. Dan hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Jangan main-main dengan anugerah Tuhan. Kemudian hal yang kedua, kita sama-sama belajar. Ayat yang ke-15. Di sini dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Berkeputusan seorang murid sejati, berkeputusan untuk ingin terus bertumbuh di dalam segala hal. Kalau tadi keinginan untuk bertumbuh, tetapi selanjutnya di sini dikatakan dalam segala hal dia mau bertumbuh. Bukan hanya sebagian, bukan hanya hal-hal tertentu, bukan hanya hal-hal yang dia rindukan saja, senang saja, maka dia akan bertumbuh di situ. Yang lain dia lupakan. Sementara Tuhan mau di dalam pertumbuhan tidak ada satupun yang terluput. Semuanya harus mengenal Dia dengan benar. Membawa kepada kepenuhan kepada Tuhan. Bukan pengenalan yang separoh-separoh. Tadi di dalam saya berangkat ke sini, Pak Raymond bilang sama saya. Paulus bilang, dan akhirnya aku memperlengkapi penderitaan yang kurang dalam Kristus. Salah satunya adalah masalah di dalam jemaat. Disinilah kita belajar bahwa ada hal-hal yang mengatakan ayat 13 mencapai kesatuan iman yang ada di dalamnya pengenalan yang benar. Ada iman, ada pengetahuan, ada kedewasaan, ada kepenuhan Kristus. Kualitas orang percaya tidak hanya dinilai dari satu sisi saja. Tetapi kata kuncinya adalah menyeluruh di dalam seluruh kedewasaan. Dan dari bagian ini kita sama-sama melihat bahwa hasil dari pemuritan, hasil dari kita dibina, diajar, dibawa, dibimbing dan sebagainya, itu akan dilihatkan pertumbuhan rohani yang baik, yang utuh dan yang menyeluruh. Dan akhirnya ketika kita sudah masuk di dalam kedewasaan penuh, kita juga bisa memuridkan siapa? 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 Orang lain. Jangan hanya membesarkan diri kita sendiri, tapi juga kita harus membagi kepada orang lain. Memuridkan cucu sendiri, memuridkan anak sendiri, memuridkan suami atau istri sendiri, memuridkan teman baik sendiri, pacar, siapa saja yang ada di dekat kita. Dan saya mau katakan pemuritan itu gak bicara harus ada di dalam ruangan tertentu. Ngobrol di WA, ketemu di kafe, bicara soal Tuhan, bicara soal ini itu bagaimana saling menguatkan seperti yang dilakukan dewasa muda. Itu adalah cara salah satu pemuritan. Begitu juga yang dilakukan di pemuda, di sekolah minggu, di para wanita. Itu adalah salah satu cara yang kita pakai untuk memuridkan. Nggak cukup hanya hari Minggu. Nggak cukup hanya hari Kamis. Nggak cukup. Ya Bu Emi sekarang ada banyak YouTube. Oke, nggak masalah. Saya bisa dengar khotbah di YouTube. Oke, kalau kamu meninggal minta ke pendeta YouTube untuk ngubur kamu. Kasar.
Gak boleh seperti itu. Tapi dalam arti bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Sementara kepada yang kelihatan kita tidak memiliki ketaatan. Tidak memiliki kerendahan hati. Tidak memiliki penundukan diri. Kita mau melayani sakarepe dewe. Mau-maunya kita. Dan saya bersyukur ya, Unity ini begitu banyak kelonggaran yang dilakukan oleh Mbak Noni dan Mas Anjar. Dari sisi waktu, dari sisi latihan. Karena memang tempat kita nggak bisa latihan hari Sabtu atau bagaimana. Saya bisa memahami. Tapi ayo pakai itu semua sebagai anugerah yang harus dipertanggungjawabkan. Tetap berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Dan sebagai penutup, ya saya minta maaf ya. Agak keras, agak vulgar saya punya bahasa. Kesimpulan daripada Efesus 4 ayat 11 sampai 13, 15 ya. Yang pertama, ternyata pertumbuhan rohani itu diperintahkan oleh Tuhan. Enggak bisa enggak. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, bagaimana kita memahami tujuannya, bagaimana kita dewasa, bagaimana kita memperoleh untuk memberikan pengampunan, bagaimana kita mengasihi orang yang jahat sama kita kalau kita tidak pernah ada di dalam pengajaran. Dan kita juga contoh untuk pertumbuhan. Lihat diri kita masing-masing. Paulus misalnya, dia mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Tetapi yang luar biasa dari catatan yang tulisan dalam perjanjian baru. Paulus tidak pernah menganggap dirinya selesai dalam proses pertumbuhan dan perkembangan rohani. Dia terus mendorong dirinya untuk berbuat lebih banyak, berbuat lebih lagi supaya nama Yesus dimuliakan dan banyak orang yang mengenal dia. Saya mau bahwa misalnya yang sekolah minggu jangan hanya ngajar aja. Kembangkan, bukan hanya mengajar. Misalnya jadi pendoa, misalnya jadi singer, yang WL, yang singer nanti jadi WL, yang WL menjadi pengkhotbah, pemusik juga berkembang. Enggak stop, enggak stagnan. Karena di dalam Tuhan itu dinamis. Amin ya. Amin ya. Kemudian selanjutnya seperti Tuhan Yesus. Hidup di dalam ketaatan, hidup dalam segala suri toladannya yang kita contoh. Biarlah kita semua menjadi role model, menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Dan kedewasaan rohani ini adalah tentang keserupaan kita dengan Kristus dan kerendahan hatinya. Kedewasaan rohani datangnya dari mana? Dari keintiman kita dengan Tuhan. Dari kedekatan kita dengan Tuhan. Dari hubungan yang akrab erat dengan Tuhan. Maka kita akan semakin didewasakan secara rohani. Saya tutup. Siapa yang suka kopi? Sini. Boleh ada yang angkat tangan yang suka kopi? Engkong, siapa lagi? Yang gak angkat tangan minggu depan saya gak bawain dari Papua kopi. Kok jadi banyak? Iya, saya hari Sabtu saya akan terbang ke Papua ya. Untuk pelayanan di sana dan hari Sabtu saya akan kembali lagi. Ya, semoga saya bisa bawa kopi kita nikmati sama-sama. Ya, di sana kopinya Ciamik. Ya,
Kopi itu kan warnanya hitam ya. Jangan kopi kayak Yana ya. Yana tuh kopinya lebih banyak susu daripada kopi. Ya, jadi dia jadi warnanya tuh ya jadi putih ya. Bukan kopi, bukan hitam. Kalau engkong sukanya hitam ya. Oh, Pak Boy juga sukanya hitam. Nah, kopi kalau sudah habis minum ada apanya? Ampas. Coba taruh kopi yang hitam itu dengan gelas yang sudah kotor ya di bawah aliran air yang kencang. Atau pelan-pelan juga enggak apa-apa. Buka, kemudian apa yang terjadi? Waktu air itu, apa Vio? Hah? Bersih. Tapi proses kan? Naik terus, biji-bijinya makin hilang, akhirnya sisa apa? Air yang putih. Itu kehidupan kita juga seperti itu. Semakin kita dekat dengan Tuhan, melalui pemahaman kita, melalui bimbingan, melalui pengajaran, melalui apapun yang dilakukan, maka segala sesuatu yang tidak benar semakin dibuang, semakin terbuang, dan akhirnya kita kelak menuju keserupaan dengan Kristus. Amin. Apakah pemuritan menurut Bapak Ibu penting? Apa? Penting. Kalau gitu nanti daftar ke Bu Jenny ya. Siapa yang mau didatengin untuk sama-sama kita mesbah keluarga. Ya. Karena kita rindu semua menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ayo sama-sama semua ngomong murid sejati 3 kali. Setelah itu kita akan berdoa. 1, 2, 3. Murid sejati, murid sejati, murid sejati. Amin. Ya, kita akan tutup ibadah kita. To disciple and be disciple. Ya, kita langsung doa syafaat aja ya. Corona nggak datang. Baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk bagian firman Tuhan yang membawa kami lagi untuk memahami betapa pentingnya kami dimuridkan dan juga memuridkan yang lain. Multiplikasi terjadi oleh karena ada hal-hal yang terjadi yang kami lakukan. Dan biarlah seberapa kami yang sudah mendengar, kami dikuatkan, kami ditolong. Dan melalui apapun yang disampaikan firman, menegur dan juga membawa kami untuk lebih mengasihi Tuhan. Bapa, siang ini kami menyerahkan seluruh pengurus ke dalam tangan Tuhan di dalam setiap apapun yang para hamba-Mu lakukan. Dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan anak cucu menantu mereka ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk semua teman-teman kami. Baik dalam unity, baik dalam sekolah minggu, pemuda, para ibu dan juga dewasa muda. Ada dalam anugerah pertolongan dan sukacita Tuhan. Biarlah roh yang daripada Tuhan terus dicurahkan, diberikan kepada mereka sehingga semakin bersemangat di dalam Tuhan. Jemaat yang saat ini juga hadir maupun yang tidak hadir, biarlah Tuhan yang menjamah, biarlah Tuhan yang berotoritas, biarlah Tuhan yang berperkara di dalam segala sesuatu persoalan yang dihadapi oleh mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam masalah diberikan jalan keluar, yang dalam pergumulan Tuhan hiburkan dan kuatkan. Terima kasih. Menyerahkan para hamba-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi hamba-Mu Ibu Sirait. Tuhan jamah bagian lutut yang sakit. Biar Tuhan menyempurnakan kesehatannya. Dipulihkan, disembuhkan. Dan mengalami kebaikan Tuhan oleh karena anugerah. Terima kasih berkati seluruh keluarga besarnya. Juga Ibu Marta, juga Ibu Lani Alung. Juga untuk Ibu Bambang, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati Ibu Marta, menopang, menolong, memulihkan, menyembuhkan. Bahkan hari ini kami bersyukur
kalau Cen-Cen sudah melahirkan dan Tuhan Engkau memberikan kesehatan sempurna, baik untuk Cen-Cen, baik untuk baby Juan, ada dalam anugerah pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami memuji, kami memuliakan Engkau. Terima kasih, kami juga bersyukur ulang tahun boleh berjalan dalam anugerah pertolongan Tuhan. Berkati berlipat kali ganda untuk seluruh panitia, bahkan para hamba-Mu yang memungkinkan semua boleh terjadi oleh karena pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur bahkan untuk hamba-hamba-Mu yang boleh melayani hari ini. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda apa saja yang mereka sudah lakukan. Terima kasih, kerinduan kami untuk memiliki gedung ibadah tidak pernah surut. Kami rindu ada warisan iman yang kami berikan kepada generasi berikutnya. Biarlah mereka boleh menikmati kebaikan Tuhan melalui gedung atau tempat ibadah yang permanen yang disiapkan oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami memuji, kami memuliakan Tuhan. Dan akhirnya kami mau menutup doa syafaat kami dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Bapa kami yang ada di dalam surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.